Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 perikopnya tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, jadi dari pembacaan ayat-ayat di dalam kisah tentang perumpamaan tadi, saudara, sebenarnya itu berbicara tentang kekayaan orang Kristen, kekayaan orang percaya Tuhan Yesus, yaitu apa? Kerajaan surga. Nah, itu kekayaan orang percaya kepada Tuhan, itu kerajaan surga. Nah, berbicara tentang kerajaan surga, itu berbicara apa? Dikatakan hal kerajaan surga diumpamakan apa tadi? Harta yang terpendam dan mutiara yang berharga ditemukan orang. Jadi berbicara konsep kerajaan itu berbicara apa? Kekuasaan, kuasa, ya. Berbicara tentang konsep kerajaan itu bukan cuma kuasa saja, tetapi juga berbicara harta. Betul nggak? Sebuah kerajaan itu kan pasti kaya, berbicara harta. Jadi yang artinya kerajaan surga berbicara tentang kekayaan orang percaya Tuhan Yesus, yaitu kerajaan surga, itu berbicara kuasa dan harta. Lalu pertanyaannya, kuasa dan harta orang Kristen itu apa? Ya, Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau seseorang itu cuma firman-firman saja, maka dia akan cenderung menjadi ahli Taurat. Hafal, firman Tuhan hafal. Tetapi untuk melakukan tanpa disertai Roh Kudus tidak bisa. Jadi Roh Kudus dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Dan sebaliknya, kalau orang itu ngeroh saja tanpa firman, cenderung sesat. Nah, jadi itu sebabnya bahkan kalau kita lihat ya, langit dan bumi itu tercipta. Yang tadinya kosong, gelap gulita, belum berbentuk, belum berisi, ya, diubah semuanya oleh karena apa? Roh Kudus dan firman. Kalau kita lihat begitu, nah sama. Mungkin hari-hari ini keuangan saudara, kesehatan saudara, rumah tangga saudara, karakter saudara, mungkin apa? Belum berbentuk, belum terisi, kosong, gelap gulita. Saya mau katakan, Roh Kudus dan firman yang bisa mengubah kita. Yang tadinya belum berbentuk menjadi berbentuk, yang tadinya kosong menjadi berisi. Amin. Yang tadinya gelap akan menjadi terang. Nah itu. Jadi itu sebabnya wajib kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus dipenuhi firman dan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya saya percaya begini loh saudara. Setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu Roh Kudus itu ada. Cuma permasalahannya dia ajak komunikasi enggak. Atau didiemin aja. Jadi hari-hari yang kita lalui, Roh Kudus itu harus kita ajak untuk berkomunikasi. Amin. Dan jangan lupa kehidupan kekristenan kita harus memperkatakan firman. Jangan lupa engkau merenungkan dan memperkatakan. Sebab dengan cara itulah engkau akan berhasil. Dengan cara itulah engkau akan bertindak hati-hati. Jadi sekali lagi orang Kristen tanpa Roh Kudus dan firman lemah saudara, miskin, dan hidupnya pasti kalah terus. Tetapi kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus dan firman, beda. Tuhan Yesus telah membuktikan setelah dibaptis dari Yordan,
Tuhan Yesus dipenuhi firman dan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Bagi Tuhan Yesus mudah untuk mengubah batu menjadi roti, betul. Tetapi Tuhan Yesus di sini, dia dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman. Dia berkata apa? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Waduh, luar biasa. Tuhan Yesus menang atau kalah? Menang, dicobai lagi. Diajak ke tempat tinggi, diperlihatkan kerajaan dunia yang dengan keindahan, kemegahan dunia ini tadi. Iblis berkata apa? Jika engkau mau sujud menyembah kepadaku, maka dunia akan ku kembalikan kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus, engkau pun harus sujud menyembah Tuhan Allahku. Wah, Tuhan Yesus menang. Dicobai lagi, diajak ke bumbungan bait Allah. Dan iblis bilang, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, pasukan malaikat akan menatang engkau. Tuhan Yesus luar biasa, menang. Sebab apa? Dipenuhi Roh Kudus dan firman. Jadi sekali lagi, saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, kita itu lemah, miskin, dan kita itu banyak mengalami kekalahan kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus dan firman. Tetapi kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi firman, saya percaya persoalan apapun pasti beres. Tuhan Yesus memberkati.